Uji hipotesis, kemudian kita ngelaporin p-value doang di penelitian skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal, itu sekarang ini nggak cukup. Ya, perlu ukuran statistik yang lain yang wajib kita laporin. Ini dia nih video tutorial kita yang kedua, yang lebih lengkap lagi dengan referensi yang terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman. Kita mau ngasih referensi-referensi aslinya untuk mengatakan bahwa kalau kita bikin jurnal, kita bikin skripsi, tesis maupun disertasi, itu nggak cukup ngelaporin v-value doang. Signifikan nggak signifikan, signifikan nggak signifikan. Boring banget, bosan banget kalau gitu. Nah, ini peringatan banget bagi kita, para akademisi dimanapun berada, termasuk juga diri saya, bahwa melaporin hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal itu nggak cukup dengan v-value aja. Kita mau ngasih referensi-referensi aslinya. Ya, nih kita bukain. New Guidelines for Statistical Reporting in the Journal. Nah, ya di sini we have now clarified, expanded and refined the statistical guideline for authors to cover both clinical trial. Ini memang tulisannya di bidang medisin, ya. Kemudian yang kedua, tulisan dari Amerika, moving to a world beyond p-value 0,05. Angka sakti 0,05 nih p-value. Ini tulisan asli dari Amerika, Asosiasi Statistikal Amerika, ya. The American Statistical Association, ASA. The ASA Statement P-Value Context Editor and Purpose. Diterbitkan di Taylor & Prancis. Ini jelas banget tulisannya. Tulisan oleh George Cobb Professor. Kemudian saya tanya ChatGPT. Kemudian sebelumnya saya udah ngasih tahu nih, using effect size or why p-value is not enough. Jadi ini adalah tulisan-tulisan jurnal internasional yang meng-highlight kembali bahwa melaporkan hasil penelitian ini, hati-hati, jangan pakai p-value doang. Ini penulisnya hebat-hebatnya. Gelarnya PhD, PhD, PhD. Ya, penulis-penulis besar yang mereka itu gelar dalam bidang akademik juga PhD semua. Kemudian dari ASA ini tulisan Profesor George Cobb, ya, Emeritus of Mathematical and Statistics. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi yang nulis nih. Yang nulis ini benar-benar seorang Profesor Emeritus dalam bidang matematik dan statistik. Yang nanti kita akan lihat di dalam PowerPoint yang sudah saya highlight aja nih. Pertama nih, jangan lupa ya, subscribe di channel Ibu Statistik. We have now clarified, expanded and refined statistical guideline. The new guideline discuss many aspects of reporting studies in the journal, skripsi, tesis, disertasi, including a requirement to replace, untuk menggantikan p-value with estimates of effect or associasi and 95 confidence interval. Jadi jurnal yang tadi ditulis oleh orang-orang berlatar belakang akademik PhD mengatakan bahwa p-value ini sekarang ini dalam titik gamang nih. Kita harus tambahin atau kita ganti dengan effect size or associasi and 95 confidence interval. Oke ya. Kedua, this is the world where the researchers are free to treat p-value 0,51 sama 0,049. Emang kalau p-value 0,049 ini signifikan. Kalau 0,051 nggak signifikan. Ya. Nah, ini juga membuat kebingungan ya dalam kita mengambil keputusan yang selama ini kita di brainwash dalam buku-buku statistik, termasuk buku saya juga nulis kalau p-value di bawah 0,05 signifikan. Kalau 0,01 gimana? Apa nggak boleh p-value 0,01 itu tidak signifikan? Nah, kita di brainwash seperti itu. Researcher will see their result more easily replicated and even where none and will win. Oke ya, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam mengambil keputusan. Scientific conclusion and business or policy decision, pengambil kebijakan should not be based on only a whether a p-value fast or specific threshold. Ini mengambil kesimpulan kepada kita bahwa kita sebagai akademisi, sebagai pembimbing disertasi, profesor yang membimbing disertasi, kepada gelar-gelar doktor yang ada di Indonesia, kepada penulis skripsi, tesis, disertasi, jurnal, kita jangan should not be based on a whether p-value doang. Maksudnya
Kita ngambil keputusan itu jangan berdasarkan kepada v-value aja. A v-value or statistical significant. Jadi v-value atau statistical significant yang kita mengatakan di bawah 0,05 signifikan, di atas 0,05 tidak signifikan. Signifikan gak signifikan? Signifikan gak signifikan? Does not, tidak mengukur the size of effect. Jadi v-value itu tidak mengukur besarnya efek, besarnya pengaruh, besarnya important of the result. Statistical significance is not equivalent bla 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 bla. Ini saya kutipan-kutipan ini saya saya ambil ya bagian-bagiannya. Smaller p-value do not necessarily imply the presence of large. Jadi kalau p-value itu kecil banget 0,00000 tidak menggambarkan menghadirkan large or more important of effect. Jadi p-value kecil banget nih 0,0000000 sampai nggak kelihatan. 0 di bawah 0,05 tidak menggambarkan efeknya. Ya, tidak menggambarkan do not imply lack of important or effect lack of effect. Jadi tidak menggambarkan sama sekali. Kalau v-value di bawah 0,05 ada 0,03 tadi dibandingin apakah 0,051 dengan 0,09 itu menunjukkan efeknya 0,09 lebih baik dibandingkan 0,51, lebih penting dibandingkan 0,51? Tidak. Jadi ini meng-highlight diri saya sendiri sebagai penulis buku untuk merubah wacana bahwa v-value itu nggak cukup. Any effect no matter how tiny can produce a small v-value. Jadi efek-efek itu nggak bisa dilihat dari nilai v-value. If the sample size of a sample patient is high enough, a large effect may produce an impression. Banyak ya. Jadi kita bukain yang tadi saya udah baca jurnal nih ya, teman-teman semua nih, sahabat-sahabat semua, terutama para akademisi yang biasa ngebimbing skripsi, tesis maupun disertasi. Apalagi ngebimbing disertasi, pastilah di antara mereka ada yang bergelar doktornya dan profesornya. Oleh karena itu, maka kami sampaikan tulisan asli The Assessment of V-Value, Context, Process, and Process nanti akan ketemu di bagian-bagian ini. Mulai dari introduction, mulai dari principle, mulai dari v-value statistical significant does not measure the size yang tadi saya ambil, bahwa v-value itu nggak cukup dan tidak menggambarkan size, but it's a v-value not provide a good measure of evidence regarding a moral hypothesis. Mereka mengatakan seperti itu. Other approach, nah pendekatan-pendekatan yang lainnya yang mereka kasih tahu kepada kita, apa ya pendekatan approach-nya yang bisa digunakan untuk menjustifikasi model ya. Dalam ya intinya kita semua termasuk saya juga baca lagi lah tulisan-tulisan jurnal internasional ini, makna v-value ini. Nah saya udah nanya tadi ya, nanya ke ChatGPT ini maksudnya apa gitu, dan ChatGPT mengatakan v-value tidak bisa membuktikan kebenaran, signifikan tidak sama penting atau benar, tidak signifikan tidak ada efek ya. Ini gak benar ya. Oh gak ada signifikan, ini berarti gak ada efeknya. Kemudian masalah dikotomi signifikan dan tidak signifikan, ini sering banget dan banyak banget udah di brainwash, dan dunia akan berubah. Using v-value, using effect size or while p-value is not enough. Ini tulisan ini menggambarkan bahwa p-value itu nggak cukup. Kita harus menggunakan ukuran statistik yang lain untuk mengatakan effect size, mengatakan sesuatu itu penting atau tidak penting itu bukan berdasarkan pada v-value. Oke ya, jadi kami ingin memberikan guideline kepada kita semua. Ini para PhD di Inggris mengatakan kita harus punya new guideline untuk statistical reporting in the journal. Kita harus migrasi bahwa p-value selama ini terlalu dikotomi, terlalu menghakimi sesuatu itu signifikan atau tidak signifikan. Mangga silakan dibaca di tulisan ini. Kemudian yang kedua, tulisan dari American Statistician tentang konteks p-value ini dari Profesor Gobb Emeritus dan bidang statistik dan matematik. Ini moving the world beyond p-value di bawah 0,5. Do not is not enough. Kemudian tulisan ini, the world where researcher p-value 0,0 is not being categorical different. Jadi menggambarkan kepada kita, yuk kita mulai berubah bahwa p-value itu nggak terlalu cukup banget untuk mengatakan sesuatu itu signifikan atau tidak signifikan. Oleh karena itu maka kita perlu ditambahin. Kalau menurut saya sih sebenarnya saya lebih setuju untuk p-value tetap ada kita laporin, tapi effect size, ukuran effect size ini kita tambahin di dalam ukuran statistik kita. Kemudian confidence interval ini kita tambahin juga. Sebagaimana tadi dituliskan oleh para PhD itu mengatakan juga including requirement to replace p-value asosiasi 95% confidence interval dan efeknya.
Jadi ini kalau nanti bikin laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi itu kita kasih tahu p-value-nya ada nih. Efek size-nya seberapa besar. Kalau memang itu berpengaruh signifikan, seberapa besar pengaruhnya, efeknya. Apa itu pengaruhnya tuh? Sedang, rendah, atau tinggi. Itu namanya efek size tuh. Kalau memang itu berkorelasi, itu korelasinya seberapa tinggi efek size-nya. Nah, ini namanya efek size. Kalau memang itu keputusan pakai analisis regresi, kemudian nanti ada signifikan, ada signifikan, kita tambahin efek size-nya. Kemudian kita tambahin confidence intervalnya untuk mengetahui taksiran intervalnya sampai seberapa jauh. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ini jadi guideline bagi kita bahwa kalau melaporkan penelitian itu nggak cukup cuma p-value doang. Harus ada effect size, harus ada confidence interval. Mana referensinya? Ini tadi yang saya sudah tuliskan di jurnal-jurnal tadi. Jadi secara umum di bagian akhir kami ingin mengatakan bahwa p-value saja tidak cukup. Ya, effect size diperlukan untuk mengetahui besarnya pengaruh makna praktis. Ini maknanya praktis. Oh iya, pengaruh motivasi terhadap kepuasan itu signifikan. Tetapi efek size-nya itu rendah. Ada pengaruhnya, motivasi guru berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru, tetapi ternyata efek size-nya masih rendah, tapi signifikan. Nah, ini penting banget dan enak banget nanti memanainya. Oh iya, ternyata confidence intervalnya masih lebar. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru itu pengaruhnya 0,21 sampai 0,7, ini masih lebar banget. Nah, sehingga pelaporan yang benar itu seharusnya apa? P-value, effect size, dan confidence interval. Itu yang bisa kami sampaikan kepada publik. Kami mendorong termasuk diri saya sendiri ini untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian mengubah mindset laporan skripsi, tesis, disertasi, jurnal. Jangan hanya berdasarkan p-value saja, tapi berdasarkan effect size dan confidence interval dan ukuran statistik lain yang relevan dalam mengambil keputusan. Terima kasih, kami menyampaikan 1000, 3000 halaman kami juga masih pakai p-value, tapi sudah ada beberapa yang sudah pakai juga effect size dan juga pakai confidence interval di dalam tulisan ini. Dan di toko online kami ada link ID ebook statistik 3000 halaman. Semoga tulisan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.